Sebelum Alengka dikenal sebagai kota emas yang gemerlap, ia hanyalah sebuah pulau sunyi, terpencil di tengah lautan luas yang diselimuti kabut abadi. Pulau ini awalnya adalah hadiah dari para dewa untuk Kubera, dewa kekayaan. Dengan tangan dinginnya, Kubera membangun sebuah kota yang megah, sebuah permata di tengah samudra. Namun, takdir pulau itu akan segera berubah, diguncang oleh ambisi seorang raksasa muda bernama Rahwana yang kelak akan menantang seluruh dunia. Rahwana bukanlah raksasa biasa. Ia adalah perpaduan dua dunia yang berbeda. Darah biru Brahmana mengalir dari ayahnya, Resi Wisrawa, seorang petapa sakti yang mewariskan ilmu kitab suci dan mantra-mantra Weda. Namun dari ibunya, seorang raksasi bernama Kaikesi, Rahwana mewarisi darah yang panas, haus akan kekuasaan dan dominasi. Sejak belia, hanya ada satu tekad yang membara di dalam dadanya, menguasai tiga dunia, langit, bumi, dan dunia bawah, dan membangun sebuah kerajaan yang kemegahannya melampaui surga para dewa sekalipun. Rahwana sadar betul, ambisi tanpa kekuatan hanyalah sebuah mimpi kosong. Ia harus mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi untuk mewujudkan visinya. Maka, dimulailah perjalanan panjang yang akan menggetarkan seluruh alam semesta. Meninggalkan segala kemewahan, Rahwana melangkahkan kakinya ke dalam hutan belantara dan mendaki gunung-gunung suci. Ia memulai pertapaan yang paling ekstrim, yang belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Selama ribuan tahun, ia berdiri di atas satu kaki, menantang teriknya matahari yang membakar kulitnya dan dinginnya hujan yang menusuk tulangnya. Ia tidak makan, tidak minum, hanya memusatkan seluruh energi dan pikirannya pada satu tujuan. Puncak dari pertapaannya adalah ketika ia mulai memotong kepalanya sendiri, satu persatu, dan melemparkannya ke dalam api suci sebagai persembahan tertinggi untuk Sang Pencipta, Dewa Brahma. 9 kali ia melakukan pengorbanan itu, hingga tersisa kepala terakhir. Pengorbanannya begitu dahsyat, begitu tulus dalam kehausannya akan kekuatan, hingga langit pun berguncang. Para dewa menjadi cemas, alam semesta menjadi tidak seimbang. Akhirnya, Dewa Brahma turun dari singgasananya, tak tahan melihat pengorbanan yang begitu mengerikan. Brahma berkata, "Hentikan Rahwana, aku terkesan dengan pengabdianmu. Mintalah anugerah apapun dan akan aku kabulkan." Dengan sisa tenaganya, Rahwana memohon. Ia meminta kekebalan dari serangan para dewa, Asura, Gandharwa, dan segala makhluk surgawi lainnya. Ia juga meminta kekuatan luar biasa dan umur panjang yang hampir abadi. Brahma mengabulkan semuanya, namun dengan satu pengecualian kecil yang dianggap remeh oleh Rahwana. Ia lupa meminta kekebalan dari manusia dan hewan, karena menganggap mereka terlalu lemah untuk menjadi ancaman. Dengan anugerah di tangannya, Rahwana tahu, tak ada lagi yang bisa menghalanginya. Dunia kini berada di genggamannya. Dengan kekuatan barunya yang maha dahsyat, langkah pertama Rahwana adalah kembali ke Alengka. Ia menantang Kubera, saudara tirinya sendiri, untuk merebut kota megah itu. Kubera, sang dewa kekayaan, bukanlah tandingan bagi Rahwana yang kini diselimuti berkah Brahma. Dalam pertarungan yang singkat namun sengit, Kubera dikalahkan dan terusir dari tanah miliknya sendiri. Tidak hanya kota, Rahwana juga merebut kereta terbang legendaris milik Kubera, Puspaka Vimana, sebuah kendaraan ajaib yang bisa terbang sesuai kehendak pikiran pemiliknya. Alengka kini miliknya. Namun bagi Rahwana, ini barulah permulaan. Ia tidak puas hanya dengan merebut. Ia ingin mengubah Alengka menjadi sebuah monumen abadi bagi kekuasaannya. Sebuah kota yang akan membuat mata para dewa sekalipun iri melihatnya. Kemudian, Rahwana memanggil arsitek ilahi, Wiswakarma, satu-satunya yang mampu mewujudkan visi gilanya. Dengan perintah sang raja baru, Wiswakarma mulai bekerja. Gunung-gunung diratakan, lembah diisi, dan pondasi baru diletakkan. Istana-istana megah dibangun dari emas murni yang berkilauan di bawah sinar matahari. Gerbang-gerbang raksasa dihiasi dengan perak dan permata langka dari seluruh penjuru dunia.
Jalan-jalan utama dilapisi dengan logam mulia yang memantulkan cahaya, menciptakan ilusi kota yang menyala dari dalam. Menara-menara emas yang tinggi menjulang ke angkasa, seolah menantang langit itu sendiri. Alengka berubah menjadi kota emas. Namun, kemegahan Alengka bukan hanya hiasan. Rahwana adalah seorang administrator yang cerdas. Ia mengumpulkan kekayaan dari puluhan kerajaan yang ia taklukkan, memonopoli jalur perdagangan laut di samudra, dan memerintah dengan hukum yang keras namun teratur. Di bawah pemerintahannya, Alengka menjadi pusat peradaban yang unik. Ia adalah pusat ilmu hitam, tempat para raksasa mempelajari sihir terlarang. Ia juga menjadi pusat sastra dan seni, di mana para penyair mengagungkan nama Rahwana dalam syair-syair mereka. Tentu saja, Alengka adalah benteng militer terkuat di dunia. Kota itu makmur, rakyatnya hidup dalam kemewahan. Namun kemakmuran itu dibangun di atas fondasi yang rapuh, ketakutan dan kepatuhan mutlak pada sang raja. Di singgasana emasnya, Rahwana memerintah sebagai raja absolut nyaris seperti dewa. Ia adalah pelindung bagi rakyatnya. Siapapun yang setia padanya akan dihujani kekayaan dan kemuliaan. Namun siapapun yang berani menentangnya akan dihukum tanpa ampun. Di mata rakyat Alengka, ia adalah pahlawan, penyelamat, dan dewa yang hidup di antara mereka. Tapi kekuasaan tanpa batas selalu melahirkan keangkuhan. Perlahan, keangkuhan mulai meracuni pikiran Rahwana. Ia mulai menantang para dewa hanya untuk membuktikan kekuatannya, menundukkan raja-raja perkasa hanya karena bosan, dan mulai percaya bahwa dirinya dan Alengka tak akan pernah bisa dihancurkan. Ia lupa pada peringatan halus dalam anugerah Brahma, lupa bahwa masih ada manusia di luar sana. Titik balik dari segalanya terjadi ketika kesombongannya membawanya pada satu tindakan fatal. Menculik Dewi Sinta, istri dari Rama, seorang pangeran dari Ayodhya. Rahwana yakin, dengan benteng emas Alengka dan pasukan raksasa yang tak terhitung jumlahnya, tak ada yang bisa menyentuhnya. Ia percaya kemegahan kotanya akan melindunginya dari segala konsekuensi. Ia tidak menyadari bahwa setiap bata emas yang ia susun dengan kesombongan menyimpan retakan tak kasat mata. Ketika Rama, seorang manusia, datang bersama pasukan Wanara yang dipimpin oleh Hanuman, tembok emas Alengka yang dianggap tak terkalahkan itu akhirnya terbakar oleh api perang dan amarah. Kota yang dibangun dengan ambisi luar biasa itu akhirnya diuji oleh kekuatan dharma dan kebenaran. Kisah perjalanan Rahwana membangun kota emas Alengka adalah sebuah epik yang luar biasa. Ini adalah cerita tentang kecerdasan yang brilian, kerja keras yang melampaui batas manusia, dan ambisi yang tak terbatas. Namun, ini juga merupakan sebuah pelajaran abadi tentang bagaimana kesombongan bisa membutakan kebijaksanaan. Alengka, sang kota emas, berdiri sebagai simbol megah bahwa sebuah kerajaan, sekaya dan sekuat apapun, jika dibangun di atas kesombongan dan ketidakadilan, pada akhirnya akan goyah dan runtuh hanya karena satu kesalahan fatal. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita epik lainnya. Sampai jumpa.